de ofrecer evidentemente de forma voluntaria a todos los componentes del paddock la posibilidad de ser vacunados, que no va a tener un impacto para todo el resto del año y va a servir también esta oferta que nos ha permitido el tener un mundial mucho más seguro para todos los demás países. Kejutan besar tak terduga. Bos Dorna putuskan hukum 4 rider yang sengaja menghalangi Veda di sesi kualifikasi Moto3 seri Ceko hari ini. Hingga dipastikan, Veda berhak raih P4 untuk starting grid besok. Semuanya auto terkejut, namun bahagia dengarnya. Di sisi lain, bikin kagum. Hakim Danish kirim pesan selamat pada Veda usai dapat keadilan tersebut. Bahkan ajak Veda untuk raih hasil maksimal dan naik podium bersama besok di race resmi. Wah wah wah, benarkah? Simak fakta sebenarnya hanya di sini. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Sesi kualifikasi kedua atau Q2 Moto3 seri Ceko yang berlangsung di sirkuit Automotodrome Brno pada Sabtu sore WIB menyajikan drama luar biasa yang akan diingat sepanjang minggu ini. Ketegangan tidak hanya terjadi di atas aspal selama 15 menit jalannya sesi, melainkan memuncak di ruang race direction sesaat setelah bendera checker dikibarkan. Berdasarkan hasil catatan waktu murni di lintasan, pembalap muda berbakat asal Indonesia Veda Ega Pratama sejatinya menyudahi sesi kualifikasi yang sengit ini di posisi ke-8. Namun, sebuah keputusan besar, berani, dan instan langsung diambil oleh bos Dorna Sports bersama FIM MotoGP Stewards Panel. Usai melakukan investigasi mendalam, cepat, dan transparan melalui bukti rekaman video, diputuskan bahwa Veda Ega Pratama dirugikan secara masif oleh tindakan tidak sportif dari kompetitornya. 4 pembalap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan aksi riding slowly dan sengaja menghalangi jalur balap Veda di awal sesi kualifikasi. Sebagai bentuk penegakan keadilan yang absolut, pihak otoritas tertinggi MotoGP menjatuhkan penalti keras kepada para pelanggar, yang secara otomatis mengatrol posisi start Veda Ega Pratama naik ke urutan keempat atau P4 atau baris kedua second row untuk balapan krusial esok hari. Berikut kronologi kualifikasi, sengit di lintasan Veda berjuang sendirian. Sesi Q2 Moto3 Ceko awalnya berjalan dengan tensi tinggi seperti biasanya. Di menit-menit awal, pembalap Spanyol Maximo Quiles langsung menggebrak dengan mencatatkan waktu impresif 2 menit 4,490 detik untuk mengamankan posisi puncak. Pada momen awal ini, rival regional Veda asal Malaysia Hakim Danish tampil menggebrak sejak awal. Danish menempel ketat di posisi kedua dengan selisih yang sangat tipis, hanya 0,031 detik di belakang Quiles. Menyusul di posisi ketiga, Brian Uriarte melengkapi dominasi barisan depan dengan jarak 0,153 detik dari sang pemimpin sesi. Formasi top 3 ini bertahan cukup lama hingga sesi kualifikasi menyisakan waktu kritis 3 menit terakhir. Veda yang sempat melorot ke posisi ke-13 tidak tinggal diam. Dengan determinasi tinggi khas pembalap Yogyakarta tersebut, ia melakukan flying lap pamungkas yang defensif tapi tajam. Di detik-detik terakhir, Veda sukses menajamkan catatan waktunya secara signifikan, memotong defisit waktu dan meroket naik ke posisi ke-8. Sementara itu, perebutan pole position di detik akhir berakhir klimaks. David Almansa secara spektakuler memanfaatkan putaran lap terakhirnya untuk mencetak waktu terbaik 2 menit 0,069 detik, merebut posisi start terdepan. Hakim Danish juga berhasil mempertajam waktunya dan menggusur catatan Quiles. Namun ia harus puas start dari posisi kedua karena gagal melewati torehan fantastis Almansa. Detail investigasi kilat, bukti visual berbicara, 4 pembalap terjerat penalti. Kebahagiaan di pedok papan atas sempat beralih ke perayaan taktis sebelum intervensi dari manajemen Dorna mengubah peta persaingan. Segera setelah sesi usai, tim manajemen yang menaungi Veda Ega Pratama mengajukan nota protes resmi terkait insiden yang terjadi di menit-menit awal Q2. Dalam tayangan ulang siaran langsung maupun kamera sensor sirkuit, terlihat jelas bahwa saat Veda sedang melakukan outlap panas pertamanya untuk mencetak waktu, terdapat 4 pembalap di depannya yang sengaja menutup ruang, melambat secara ekstrim demi mencari towing atau kuri angin dan mengabaikan keselamatan pembalap lain. Tindakan egois ini mutlak merusak momentum putaran terbaik Veda di awal sesi yang memaksa sang pembalap Indonesia harus membuang ban baru tanpa hasil optimal. Melihat bukti visual yang begitu benderang dan tidak terbantahkan, bos Dorna tidak membuang waktu. Dalam hitungan menit setelah kualifikasi usai, keputusan tegas langsung dikeluarkan.
4 pembalap yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman pembatalan putaran buruk atau penalti turun posisi start. Dampak dari penalti beruntun tersebut secara otomatis merevisi urutan starting grid. Posisi Veda Ega Pratama yang awalnya berada di P8 langsung terkoreksi naik 4 peringkat menuju P4 atau baris kedua, pernyataan resmi Race Direction. Olah data dan bukti visual menunjukkan adanya pelanggaran regulasi sanksi berkendara lambat di jalur balap oleh 4 pembalap pada awal sesi Q2. Tindakan ini secara langsung merugikan pembalap nomor 9, Veda Ega Pratama. Demi menjaga sportivitas dan transparansi kejuaraan, penalti grid diterapkan secara instan, dan Veda Ega Pratama berhak menempati posisi keempat pada starting grid esok hari. Keputusan ini dinilai murni mencerminkan asas keadilan dan transparansi tinggi. Dorna mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pembalap UDA di kelas Moto3 bahwa tindakan taktik kotor seperti menghalangi pembalap lain demi kepentingan pribadi tidak akan lagi ditoleransi di era modern ini. Memulai balapan esok hari dari urutan keempat memberikan keuntungan taktis yang masif bagi Veda. Berada di baris kedua memungkinkannya untuk langsung melakukan tekanan ke barisan depan, menempel David Almansa P1, Hakim Danish P2, dan Brian Uriarte sejak tikungan pertama. Jika Veda mampu mengamankan podium atau finish di depan Morelli dan Uriarte pada balapan hari Minggu, peluang pembalap masa depan Indonesia ini untuk meroket ke posisi 3 besar atau bahkan runner-up klasemen dunia terbuka lebar. Ketegasan Dorna telah memulihkan keadilan yang sempat terenggut di lintasan. Kini bola panas berada di tangan Veda. Sirkuit Brno yang dikenal teknikal, memiliki trek lurus panjang serta tikungan-tikungan tajam yang menguras fisik akan menjadi saksi apakah modal start dari P4 ini mampu dikonversi menjadi podium tertinggi oleh sang talenta muda Nusantara. Sementara itu, bikin kagum. Sebuah momen hangat yang sangat mengagumkan lahir dari koridor pedok. Rivalitas sengit di atas lintasan antara dua talenta muda terbaik Asia Tenggara, Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia, membuktikan bahwa sportivitas tertinggi berada di atas segalanya. Sesaat setelah bos Dorna dan FIM Stewards merilis keputusan resmi yang menaikkan posisi start Veda Ega Pratama dari P8 ke P4, Hakim Danish menunjukkan kelasnya sebagai pembalap profesional yang berjiwa besar. Alih-alih merasa terancam dengan merapatnya posisi start sang rival ke baris kedua, pembalap andalan negeri jiran yang sukses mengamankan posisi start kedua, P2 itu, langsung mengirimkan pesan selamat yang menyentuh sekaligus membakar semangat kepada Veda. Melalui sesi wawancara singkat, Hakim Danish secara terbuka memberikan apresiasinya terhadap keputusan tegas Dorna yang memulihkan hak Veda. Danish mengakui bahwa aksi blokade yang dilakukan oleh 4 pembalap di awal sesi Q2 memang sangat merugikan dan penegakan hukum yang transparan adalah hal mutlak demi marwah balapan. Selamat Veda, kamu sangat layak mendapatkan posisi keempat itu. Keputusan Dorna hari ini adalah kemenangan bagi sportivitas. Besok kita start sangat dekat. Mari kita lakukan start yang bagus, dorong motor kita maksimal sejak tikungan pertama, dan mari kita amankan podium bersama untuk Asia Tenggara. Ajakan Danish bukan sekedar basa-basi kompetisi. Dengan posisi start kedua milik Danish dan posisi start keempat milik Veda ini, kedua pembalap muda ini kini mengapit barisan depan dalam jarak yang sangat ideal. Formasi ini membuka peluang taktis yang sangat besar bagi keduanya untuk melakukan teamwork tidak resmi di awal balapan, guna melepaskan diri dari kepungan pembalap-pembalap Eropa yang terkenal agresif di lap-lap awal. Sikap kedewasaan yang ditunjukkan oleh Hakim Danish langsung menuai decak kagum dari berbagai pihak, mulai dari pengamat motorsport internasional hingga para penggemar balap di kawasan ASEAN. Di tengah rivalitas klasik antara Indonesia dan Malaysia di berbagai cabang olahraga yang kerap kali memanas, Veda dan Danish justru menyuguhkan pemandangan yang menyejukkan hati. Hubungan harmonis namun kompetitif antara keduanya mengingatkan publik pada era rivalitas sehat para legenda MotoGP. Mereka bertarung habis-habisan memperebutkan setiap jengkal aspal saat lampu start padam, tetapi saling peluk dan mendukung penuh begitu balapan usai. Bagi Veda Ega Pratama, pesan dan ajakan dari Hakim Danish ini menjadi suntikan moral dan motivasi ekstra yang luar biasa. Veda, yang saat ini sedang berjuang keras mengikis jarak 5 poin di klasemen untuk menembus posisi 3 besar dunia, tahu persis bahwa memiliki rival yang suportif sekaligus tangguh seperti Danish akan memaksa dirinya mengeluarkan kemampuan terbaik 100% tanpa beban psikologis yang negatif. Dengan atmosfer positif yang kini menyelimuti kedua pembalap, jalannya main race MotoGP Ceko esok hari dipastikan akan berjalan jauh lebih menarik.
Target yang dicanangkan Danish untuk naik podium bersama bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah skenario yang sangat realistis jika melihat ritme berkendara atau race pace kedua pembalap sepanjang sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Jika Veda mampu melakukan start yang bersih dari P4 dan langsung menempel di roda belakang Hakim Danish, kedua pembalap ini bisa saling bergantian melakukan towing di trek lurus panjang sirkuit Brno untuk menjauh dari kejaran rombongan kedua atau second group. Kini, seluruh pecinta balap di Indonesia dan Malaysia bersatu dalam doa dan harapan yang sama. Esok hari, pembuktian kata-kata berkelas dari Hakim Danish akan diuji di atas lintasan. Apakah bendera merah putih dan jalur gemilang akan berkibar berdampingan di atas podium tertinggi Brno? Jawabannya akan tersaji dalam pertarungan sengit 18 lap esok hari. Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan, namun juga harapan admin. Melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional. Hiroshi Aoyama soroti perkembangan Veda Ega Pratama di Moto3 Ceko 2026. Sebut awal positif meski baru pertama kali jajal sirkuit Brno. Perjalanan Veda Ega Pratama di kejuaraan dunia Moto3 2026 kembali mendapat perhatian besar dari para penggemar balap motor Indonesia. Setelah menunjukkan performa menjanjikan sepanjang musim debutnya bersama Honda Tim Asia, kini pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta itu menghadapi tantangan baru pada seri ke-9 Moto3 2026 yang berlangsung di sirkuit Brno, Republik Ceko. Brno bukanlah lintasan yang mudah. Sirkuit legendaris yang memiliki panjang sekitar 5,4 km tersebut dikenal memiliki karakter unik dengan kombinasi tikungan cepat, perubahan elevasi, serta beberapa sektor teknis yang membutuhkan kemampuan adaptasi tinggi dari setiap pembalap. Tantangan itu semakin besar karena baik Veda Ega Pratama maupun rekan setimnya Zen Mitani sama-sama belum memiliki pengalaman balapan di sirkuit tersebut. Meski demikian, sesi praktis Moto3 Ceko 2026 memberikan sinyal yang cukup positif bagi Honda Tim Asia. Veda berhasil mengakhiri sesi latihan di posisi ke-15, sementara Zen Mitani menempati urutan ke-20. Hasil tersebut memang belum menempatkan keduanya di posisi terdepan, tetapi tim melihat ada banyak hal positif yang bisa dijadikan modal untuk menghadapi sesi berikutnya. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, mengaku cukup puas dengan jalannya hari pertama di Brno. Menurutnya, kondisi cuaca yang mendukung membuat tim bisa menjalankan seluruh program kerja sesuai rencana. Selain itu, ketatnya persaingan waktu lap yang terjadi sepanjang sesi latihan juga menjadi indikasi bahwa peluang untuk berkembang masih sangat terbuka. Kami mendapat cuaca baik sepanjang hari dan bisa menyelesaikan rencana kerja. Waktu lap begitu ketat dan ini jadi awal positif untuk kedua pembalap pada momen pertama mereka di Brno, kata Hiroshi Aoyama dalam keterangan tertulis Honda Tim Asia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fokus tim tidak semata-mata pada posisi akhir di sesi latihan. Dalam balapan modern, terutama di kelas Moto3 yang sangat kompetitif, proses adaptasi dan pengumpulan data seringkali menjadi aspek yang jauh lebih penting pada hari pertama dibandingkan hasil sementara di papan waktu. Bagi Veda Ega Pratama dan Zen Mitani, kesempatan untuk memahami karakter Brno menjadi prioritas utama. Sebab berbeda dengan banyak rival mereka yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya di lintasan tersebut, kedua pembalap Honda Tim Asia harus memulai semuanya dari nol. Mereka harus mengenali titik pengereman, karakter tikungan, area akselerasi terbaik, hingga menentukan racing line yang paling efektif untuk menghasilkan waktu lap maksimal. Menurut Aoyama, inilah tantangan terbesar yang dihadapi kedua pembalap tersebut pada akhir pekan ini. Ia memahami bahwa beradaptasi dengan lintasan baru membutuhkan proses. Karena itulah hasil praktis yang cukup kompetitif dianggap sebagai pencapaian yang menjanjikan. Ini adalah sirkuit besar dengan karakteristik berbeda. Mereka butuh banyak lap untuk memahami trek. Ada banyak hal untuk dipelajari terutama soal garis balapan dan cara mereka meningkatkan waktu lap. Ujar Aoyama menggambarkan betapa pentingnya pengalaman lap demi lap di Brno. Tidak semua pembelajaran bisa diperoleh dari simulasi ataupun video. Banyak aspek hanya bisa dipahami ketika pembalap benar-benar berada di atas motor dan merasakan langsung kondisi lintasan. Setiap lap yang dijalani memberikan informasi baru, mulai dari bagaimana ban bekerja di berbagai sektor, seberapa besar grip yang tersedia di tikungan tertentu, hingga cara memanfaatkan karakter motor Honda secara maksimal di lintasan tersebut.
Bagi Veda sendiri, proses belajar seperti ini bukan hal baru. Sepanjang musim Moto3 2026, ia beberapa kali harus beradaptasi dengan sirkuit yang belum pernah dijajal sebelumnya. Namun menariknya, pembalap Indonesia itu mampu menunjukkan perkembangan yang cukup cepat di berbagai seri. Kemampuannya memahami karakter trek dalam waktu singkat menjadi salah satu alasan mengapa ia mampu bersaing di papan atas klasemen sementara Moto3 2026. Karena itu, banyak penggemar berharap Veda kembali memperlihatkan progres serupa di Brno. Apalagi posisi ke-15 yang diraihnya pada sesi praktis masih membuka peluang besar untuk melakukan peningkatan pada sesi-sesi berikutnya. Honda Tim Asia sendiri tidak ingin cepat berpuas diri. Meski melihat banyak sisi positif dari sesi latihan, Aoyama menegaskan bahwa pekerjaan utama mereka justru baru dimulai. Fokus tim kini tertuju pada rangkaian sesi berikutnya, yaitu Free Practice 2 dan kualifikasi. Di dua sesi itulah posisi start untuk balapan akan mulai ditentukan, sehingga setiap peningkatan performa menjadi sangat penting. Aoyama berharap Veda dan Zen Mitani mampu menemukan tambahan kecepatan yang dibutuhkan untuk bersaing lebih dekat dengan kelompok terdepan. Menurutnya, faktor kecepatan motor juga menjadi elemen yang tidak kalah penting. Semakin nyaman seorang pembalap dengan karakter sirkuit, semakin besar peluang mereka untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Karena itu, tim akan terus bekerja untuk membantu kedua rider mendapatkan setelan yang optimal, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka sebelum memasuki sesi yang lebih menentukan. Kami harus lebih fokus pada kecepatan, terutama di balapan, dan meningkatkan kepercayaan diri pembalap. Detail kecil akan sangat penting karena level ini sangat tinggi. Jika kita bisa melangkah ke depan, kita bisa berada di posisi lebih baik pada kualifikasi. Ucapnya, pernyataan tersebut menggambarkan betapa ketatnya persaingan di Moto3 saat ini. Perbedaan waktu antar pembalap seringkali hanya terpaut beberapa per 10 detik. Bahkan dalam banyak kesempatan, selisih yang sangat kecil sudah cukup untuk menentukan apakah seorang pembalap memulai balapan dari barisan depan atau justru harus berjuang dari posisi tengah. Karena itulah setiap detail memiliki arti yang sangat besar. Perubahan kecil pada setelan motor, pemilihan racing line yang lebih tepat, hingga peningkatan kepercayaan diri saat memasuki tikungan dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil akhir. Bagi Veda Ega Pratama, akhir pekan di Brno bukan hanya tentang meraih hasil bagus semata. Seri ini juga kesempatan untuk terus memperkaya pengalaman sebagai rookie di kejuaraan dunia. Setiap sesi yang dijalani merupakan bagian dari proses pembelajaran yang akan sangat berharga untuk perkembangan karirnya di masa depan. Dengan dukungan penuh dari Honda Tim Asia dan performa yang terus berkembang sepanjang musim, peluang Veda untuk tampil lebih kompetitif di Brno masih terbuka lebar. Kini, para penggemar Indonesia tentu menantikan apakah pembalap muda kebanggaan tanah air itu mampu memanfaatkan sesi FP2 dan kualifikasi untuk melesat lebih jauh serta memperjuangkan posisi yang lebih baik saat balapan nanti. Menurut kalian, mampukah Veda Ega Pratama membuat kejutan di Moto3 Ceko 2026 setelah menunjukkan progres positif pada sesi praktis? Apakah pengalaman beradaptasi cepat yang selama ini menjadi kekuatannya bisa membawanya bersaing di kelompok depan Brno? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari terus dukung perjuangan Veda di pentas dunia.